Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Administrasi Ketatausahaan Sekolah. Baik, sebelum kita mulai presentasi, saya sendiri akan memperkenalkan diri selaku moderator dan pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Dina Rasafina. Pemateri kedua, Dita Indriani Putri. Materi ketiga, Putri Ayu. Dan materi keempat oleh Dea Purnama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Tata usaha sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data yang didokumenkan yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan yang mengenai kegiatan sekolah tersebut. Nah, selanjutnya pengertian administrasi tata usaha sekolah itu kegiatan yang meliputi adanya penghimpunan, mencatat, mengolah, dan menggandakan, lalu mengirim dan menyimpan. Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah organisasi yang digunakan dalam bentuk bahan untuk keterangan bagi pimpinan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang proses tata persuratan dan tata kearsipan. Yang pertama, proses tata persuratan. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Jenis surat dibedakan menjadi 14 jenis. Yang pertama, surat dinas adalah surat berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua, nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan, atau setingkat yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Yang ketiga, memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang keempat, surat pengantar adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, dan atau barang bahan lain yang dikirimkan. Kelima, surat kawat atau telegram adalah surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa atau kata sandi mengenai hal perlu cepat disampaikan melalui telegraf. Yang keenam, surat keputusan adalah surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Yang ketujuh, surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan atau perintah yang telah ada. Yang kedelapan, surat undangan adalah surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang kedelapan, surat tugas adalah surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan menerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atau atas nama pemberi kuasa. Yang ke-10, surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan mengenai sesuatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Yang ke-11, surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Yang ke-12, surat keterangan adalah surat-surat yang berisi keterangan suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Yang ke-14, berita acara adalah surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut.
Baiklah, selanjutnya yaitu proses tata ruang kantor atau sekolah. Tata ruang merupakan penyiapan penggunaan secara rinci terhadap peralatan yang ada di suatu kantor. Dalam proses tata ruang, terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pedoman letak. Kantor sebagai tempat diselenggarakannya segala kegiatan tata usaha yang di dalamnya terdapat pegawai, peralatan kantor, perabotan kantor, mesin, dan alat-alat kantor lainnya. Oleh karena itu, penyusunan tata ruang harus memperhatikan kelancaran pekerjaan di kantor tersebut. Yang kedua yaitu azas tata ruang kantor. Terdapat 5 bagian azas tata ruang kantor. Yang pertama yaitu azas jarak terpendek. Penyusunan tata ruang kantor yang baik harus memungkinkan penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang sependek-pendeknya, yakni antara titik yang dihubungkan oleh garis lurus. Contohnya penempatan antara meja karyawan satu dengan meja karyawan lainnya, yaitu memiliki jarak yang sependek mungkin. Yang kedua yaitu azas segenap ruangan. Tata ruang kantor yang baik mempergunakan ruangan secara semaksimal mungkin, dalam artian tidak ada ruangan yang tidak terpakai. Yang ketiga yaitu azas perubahan susunan tempat kerja. Dalam tata ruang kantor, kemungkinan akan terjadi perubahan terhadap susunan tempat kerja tersebut. Dan dalam perubahan berikutnya tidak menelan biaya yang banyak. Dalam hal ini, tata ruang kantor bersifat fleksibel, yaitu tata ruang kantor tersebut dapat diubah sewaktu-waktu tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Yang kelima yaitu azas rangkaian kerja. Penempatan tata ruang yang baik menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor sesuai dengan rangkaian yang sejalan dan dengan urutan perlengkapan pekerjaan yang bersangkutan. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai proses tata ruang kantor atau sekolah. Saya akan mempresentasikan materi selanjutnya yaitu keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Guru harus berperan atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha di sekolah, seperti hal-hal berikut. 1. Merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. 2. Merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. Ketiga, menyelidiki buku-buku sumber bagi para guru dan buku-buku pelajaran bagi para murid-murid. Yang keempat, berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Yang kelima, berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengolah, penata arsip pada proses surat menyurat. Yang keenam, membantu perkembangan lembaga persekolahan dengan memberikan masukan yang bersifat kreatif dan inovatif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dapat disimpulkan, dalam administrasi ketatausahaan sekolah terdapat proses tata persuratan, tata kearsipan, dan tata ruang atau kantor sekolah yang melibatkan semua guru dalam administrasi di sekolah tersebut. Terima kasih. Kami dari kelompok 10 mohon undur diri. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.